Saudara, pada era saat ini untuk melanjutkan perjuangan para pahlawan dapat dilakukan dengan berbagai cara untuk berkontribusi kepada negara dan juga untuk kemanusiaan. Ya, seperti yang dilakukan oleh Michael Octaviano sebagai Ketua Blood for Life Foundation atau BFLF. Dan untuk mengetahui kisah inspiratif ya, kini kita telah terhubung bersama dengan Michael melalui jaringan Zoom. Assalamualaikum, selamat sore Pak Michael. Ya, waalaikumsalam warahmatullahi. Ya, Pak Michael. Sore. Ya, terima kasih telah bergabung pada sore hari ini di Aceh hari ini. Kami ucapkan ini kita sama-sama memperingati Hari Pahlawan ini, Pak Michael, di 10 November pada hari ini. Mungkin kita bisa katakan bahwa saja Pak Michael dan juga teman-teman dari BFLF merupakan pahlawan masa kini yang tentu saja memiliki kontribusi besar dalam hal kemanusiaan. Bisa Pak Michael ceritakan sedikit kepada kita apa motivasi terbentuknya dari BFLF ini, Pak? Ya, baik. Perlu saya sampaikan, saya Michael Octaviano, Ketua Umum BFLF Indonesia yang juga merupakan ASN Dinas Sosial Provinsi Aceh, di mana saat itu saya melihat kebutuhan darah itu sangat kurang, sehingga untuk membantu masyarakat yang membutuhkan darah, yang mungkin ini maupun rumah sakit, harus banyak pihak yang ikut terlibat, karena darah ini mengandung nyawa manusia, tidak bisa digantikan oleh apapun. Apabila ini bisa terpenuhi, maka insya Allah nyawa-nyawa sahabat-sahabat kita, masyarakat kita bisa terpenuhi dan mereka bisa selamat dan bisa beraktivitasnya sehari-hari. Ya, sejak kapan terbentuknya BFLF, Pak Michael? Dan ya, terbentuknya BFLF itu tanggal 26 Desember 2010. Ya, dan apakah ada hambatan yang dihadapi selama sudah terbentuknya BFLF? Ya, mungkin hambatan pertama banyak masyarakat yang belum sukses mengenai penting dan manfaatnya donor darah, sehingga mereka merasa enggan untuk membantu saudara-saudaranya yang membutuhkan. Yang kedua, saat ini masyarakat masih takut akan jarum suntik, gitu. Sehingga ada sebuah fobia melihat jarum untuk dapat memberikan donor darah. Ini semua pelan-pelan kita lakukan sosialisasi dan kita ajak bahwa banyak hal yang bisa bermanfaat dengan donor darah itu sendiri. Ada donor yang bisa hilang apabila kita mendonorkan darah itu sendiri. Ya, jadi bukan hanya untuk membantu, tapi baik. Ya, Pak Michael, ini BFLF sebagai sebuah lembaga kemanusiaan yang fokus ataupun berkonsentrasi di ketersediaan darah. Sebenarnya bagaimana selama ini kontribusi BFLF sendiri dalam mencukupi kebutuhan stok darah ini, Pak Michael? Ya, alhamdulillah awalnya memang kita bergerak dengan kebutuhan darah yang setiap hari itu hampir 150 kantong. Tidak bisa terpenuhi semuanya, 50% itu juga masih sulit gitu, sehingga apa yang kita lakukan, kita membuat call center, membuat jaringan-jaringan sahabat BFLF. Sekarang bukan hanya di Banda Aceh, tapi alhamdulillah kita sudah punya jaringan perwakilan BFLF yang ada di 23 kabupaten kota Aceh. Sehingga apabila yang membutuhkan darah selain di Aceh, kita akan sampaikan ke sahabat BFLF dari kabupaten lainnya. Ya, bergerak di bidang kemanusiaan, bagaimana pendanaan yang berlangsung untuk BFLF, Pak Michael? Ya, pendanaan kontribusi besarnya dari sahabat-sahabat PLN yang selama ini ikut berpartisipasi, juga dibantu oleh pemerintah Aceh dan para sponsor yang ada di lembaga-lembaga perbankan, tentunya Aceh juga ada beberapa dewan nasional, PKS juga. Ya, Pak Michael, di momen peringatan Hari Pahlawan yang kita peringati setiap 10 November, sebenarnya bagaimana dari Pak Michael dan juga teman-teman BFLF melihat sendiri kontribusi pemuda masa kini nih dalam menumbuhkan nilai-nilai kepahlawanan ini? Ya, kalau dulu para pejuang kita kalau sekarang harus dilakukan oleh pemerintah dan
Jadi peduli dengan berbagai hal, bukan hanya peduli donor darah, kita juga membuat rumah singgah, yaitu untuk pasien-pasien yang kurang mampu dari semua Aceh yang mau ke rumah sakit Jalaluddin bisa tinggal gratis di rumah singgah BFLF. Karena ada tempat tinggal, ada makan gratis, ada ambulan, dan juga ada konsultasi mengenai kesehatan. Dengan berbagai macam kebutuhan, mereka bisa apa aja, bukan hanya masalah kesehatan, tapi masalah lingkungan, peduli sampah, dan juga peduli terhadap pendidikan dan orang-orang yang mampu. Jadi setiap apapun bisa dilakukan. Okay. Pahlawan itu merupakan dia memikirkan orang lain, bukan memikirkan diri. Ya Pak Michael, untuk tema tahun ini itu ada pahlawanku, inspirasiku. Apakah memang tema ini yang menjadi inspirasi dari teman-teman, dari Pak Michael dan juga teman-teman BFLF untuk terus melakukan berbagai kegiatan sosial, terutama untuk kegiatan terhadap kegiatan kemanusiaan ini, Pak Michael? Ya, ini temanya karena yang namanya pahlawan adalah memikirkan orang lain, tidak pernah memikirkan diri sendiri, membahagiakan orang lain, peduli terhadap orang lain. Dan ini hakikat dari sebuah pahlawan. Yang pada intinya adalah mereka akan memperjuangkan bangsa ini. Dan ini sangat sejalan dengan hadis Rasulullah, yaitu orang yang sangat bermanfaat, orang yang beruntung adalah orang yang sangat baik. Jadi pahlawan ini menjadi inspirasi sehingga bukan hanya masalah tenaga, tapi harta, jiwa, dan nyawanya juga dia korbankan. Dan itu hakikat dari sebuah perjuangan di mana rasanya ada. Baik, terakhir Pak Michael, adakah harapan yang ingin Bapak sampaikan mungkin terkait juga dengan BLFF dan juga Hari Pahlawan ini? Ya, harapan saya adalah seluruh pemuda yang ada di Aceh ini maupun di Indonesia. Coba luangkan waktu sedikit saja selama seminggu satu jam berbuat sosial. Mau donor darah, membantu orang miskin, tempat ibadah, mengunjungi panti jompo, membantu orang sakit, sehingga kegiatan selama 1 jam 1 minggu menjadi rutinitas, dan ini menjadi sebuah kebiasaan kebaikan yang mana akan membantu seluruh masyarakat Indonesia. Kita bisa mengatasi problem-problem yang bangsa. Baik, terima kasih. Dan ini gerakan bersama. Baik, terima kasih kepada Bapak Michael Octaviano sebagai Ketua BFLF yang telah menyempatkan waktunya, yang telah menyampaikan informasi dalam Aceh hari ini. Selamat sore, Assalamualaikum Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.